wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak dan ayah bunda semua di rumah dalam kondisi sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar tematik hari ini ya. Oke, kembali lagi berjumpa dengan Bu Fitri yang akan mengantarkan anak-anak untuk ke materi tema 2, subtema 2. Tema 2, subtema 2 yaitu tentang bermain di rumah teman. Pasti anak-anak semua sudah sering sekali bermain ke rumah teman. Ada yang karena temennya rumahnya dekat, ada yang setiap hari main ke rumah temennya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bermain di rumah teman ini. Sekarang kita akan belajar muatan PKN dulu ya anak-anak ya. Oke, muatan PKN yaitu tentang aturan. Anak-anak, waktu kelas 1, anak-anak pasti sudah belajar dan sudah tahu tentang aturan ini. Nah, sudah disampaikan ya sama Bu Guru waktu dulu kelas 1 ya. Nah, sekarang kita akan mengulangi tentang aturan ini. Oke anak-anak, sekarang apa itu aturan? Aturan adalah pedoman atau sesuatu yang harus diikuti agar membuat kehidupan itu menjadi teratur. Nah, sekarang coba lihat manfaatnya aturan. Manfaatnya aturan atau gunanya aturan adalah hidup itu menjadi tenang dan melatih kedisiplinan. Bayangkan kalau di sebuah sekolah itu tidak ada aturannya, nanti pasti bu gurunya bingung, pak gurunya bingung. Karena apa? Ada siswa yang datangnya pagi, ada siswa yang datangnya siang, ada siswa yang datangnya malam. Nah, makanya di sekolah dan di banyak tempat, di semua tempat itu pasti ada aturan, termasuk di rumah kalian, ya kan? Nah, kemudian akibatnya kalau tidak ada aturan adalah kehidupan menjadi tidak tenang dan kacau balau. Kalau sekolah ada yang datang pagi, ada yang datang siang. Loh, nanti yuk belajarnya jam berapa coba? Nah, Bu Guru, Pak Guru kan jadi bingung. Kemudian kalau pas sekolah, anak-anak kan datangnya pagi, sebelum jam 7. Berarti anak-anak pasti ada yang bangun sebelum subuh, ada yang bangun pas subuh. Nah, itu kan jadi teratur. Karena anak-anak harus berangkat sampai ke sekolah pagi hari atau sebelum jam 7, sehingga itu melatih kedisiplinan dari anak-anak semua. Ya kan? Nah, selanjutnya anak-anak akan belajar tentang aturan bermain di rumah teman. Pasti anak-anak sudah sering sekali bermain di rumah teman ini, ya kan? Nah, di rumah teman yang kalian kunjungi itu pasti juga punya aturannya anak-anak. Nah, kalau biar anak-anak tidak, wah itu gimana sih? Kok mainnya seperti ini? Kok itu seperti ini? Biar tidak seperti itu kan, maka anak-anak harus menjaga sopan santun saat berkunjung atau bermain ke rumah teman. Nah, video berikut akan menceritakan tentang sikap yang baik dan yang kurang baik saat berkunjung ke rumah teman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. 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 Ridwan. 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 Wan, ayo main toh Wan. Wan. Ridwan.
Ini makanannya mana? Aku udah capek-capek kesini kok nggak disuguhin makanan tuh gimana ini? Aku lapar loh ini. Kamu mau minum apa? Udah nggak usah repot-repot. Enggak repot, tak ambilin dulu ya. Ya air putih aja kalau gitu ya. Oke, siap. Silakan duduk. Nun. Oh, ada tamu. Kok sudah duduk saja loh. Capek. Oke, anak-anak. Nah, itu tadi adalah contoh ya anak-anak ya. Contoh perilaku yang baik dan yang kurang baik saat berkunjung ke rumah teman. Jadi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, dari video yang sudah anak-anak saksikan tadi, silahkan anak-anak menuliskan 5 aturan yang harus dipatuhi saat berkunjung ke rumah teman kita. Nah, kemudian anak-anak tuliskan di buku tulis kalian ya. Sekarang kita akan belajar yang kedua yaitu muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, pada minggu yang lalu anak-anak sudah pernah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada berapa? 3, padat, cair, dan gas. Anak-anak sudah tahu semua, sudah paham semua. Nah, sekarang untuk menghafalkan dan untuk mengingat-ingat materi yang kemarin atau yang minggu kemarin, kita akan mengulangnya tapi lewat lagu. Ya, lewat lagu ya anak-anak ya. Anak-anak sudah hafal semua tentang lagu Balonku Ada 5? Pasti sudah ya. Balonku ada 5, gitu kan? Nah, sekarang itu akan kita ganti menjadi lagu tentang wujud benda. Ya, oke, kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak ya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Wujud benda ada 3, benda padat, cair, dan gas. Padat bentuk ukuran tetap, gas menempati ruangan. Benda cair berubah-ubah, sifat sesuai wadahnya. Itulah wujud benda di lingkungan sekitar kita. Gampang sekali kan? Nah, lagu ini disampaikan biar anak-anak lebih mudah untuk menghafalkan. Ya, lebih mudah untuk menghafalkan biar anak-anak lebih tahu sifat dari benda padat, cair, dan gas. Semoga dengan lagu ini anak-anak lebih mudah untuk memahami tentang wujud benda ini, ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang makna kata. Nah, dari tadi yang pas di lagu ini, kemudian pada materi minggu yang lalu, itu kan pasti ada kata-kata seperti ini. Ukuran, bentuk, ukuran, jumlah. Bentuk tetap, ukuran tetap, bentuk berubah, ukuran tetap, jumlah tetap. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya makna atau artinya itu apa sih? Nah, sekarang kalau bentuk. Bentuk itu adalah rupa atau wujud yang tampak. Rupa atau wujud yang tampak. Itu namanya bentuk. Nah, sekarang kalau ukuran. Ukuran itu adalah panjangnya. Jadi misalnya ini kebetulan di sebelahnya Bu Fitri ini ada ini. Nah, ini yang untuk ngecas itu. Nah, ini jadi kalau misalnya bentuk, bentuknya ini adalah kotak.
Nah, seperti itu, ini bentuk. Nah, kemudian ukurannya. Ukurannya, oh panjang, oh panjang. Oh lebar, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Besar, oh ternyata besar ini yang untuk ngecas itu. Nah, itu namanya ukuran. Sekarang kalau jumlah. Jumlah itu banyaknya sesuatu, itu namanya jumlah. Oke, sudah paham ya anak-anak ya tentang makna kata bentuk, ukuran, dan jumlah. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yaitu sekarang kita akan belajar tentang muatan matematika ya. Nah, kalau pada minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang perkalian dengan penjumlahan berulang, ya, perkalian dengan penjumlahan berulang. Nah, pada minggu ini kita juga akan belajar tentang itu lagi. Nah, tetapi sebelum kita belajar tentang itu, terlebih dahulu Bu Fitri akan menyampaikan tentang rumus perkalian yang mudah banget. Yang mudah banget anak-anak mungkin banyak yang sudah tahu ya tentang ini ya. Nah, sekarang yang pertama, yaitu kalau bilangan itu dikalikan 0. Jadi semua bilangan itu kalau dikalikan 0 pasti ketemunya 0. Bilangan berapapun itu. Kalau dikalikan 0 pasti ketemunya 0. Kita lihat contohnya sama-sama. Oke, 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 30 dikalikan 0 sama dengan 0. Bahkan 1 juta dikalikan 0 ya sama dengan 0. 1 miliar dikalikan 0 ya 0. 1 triliun dikalikan 0 juga hasilnya 0. Jadi semua bilangan kalau dikalikan 0 itu pasti hasilnya 0. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalau dikalikan 1. Semua bilangan kalau dikalikan 1 itu ya bilangan itu sendiri. Misalnya 2 dikalikan 1 ketemunya atau hasilnya 2. 30 dikalikan 1, 30. 1 juta kali 1 ya 1 juta. 1 triliun kali 1, 1 triliun. 1 miliar kali 1 ya 1 miliar. Jadi semua bilangan kalau dikalikan 1 itu bilangan itu sendiri. Sekarang ke perkalian 2. Semua bilangan kalau dikalikan 2 itu adalah hasilnya penjumlahan dari bilangan itu. Ya, penjumlahan dari bilangan itu. Misalnya atau contohnya 3 kali 2. Nah, berarti ini 3-nya ada 2. 3-nya ada 2. Berarti 6. Ya, 3 ditambah 3. Kemudian 30 dikalikan 2 sama dengan penjumlahan dari bilangan itu. 30 ditambah 30 sama dengan 60. Ya, sudah jelas ya anak-anak ya sampai di sini ya. Jadi kalau dikalikan 0 itu sama dengan 0. Kalau dikalikan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Kalau dikalikan 2 berarti dijumlahkan. Ya, oke. Pasti anak-anak semua sudah jelas. Lanjut. Nah, kita di perkalian ini, di materi perkalian ini juga ada tentang soal cerita. Nah, soal cerita contohnya, Bu Fitri kasih contoh seperti ini. Di atas meja ada 3 plastik permen lollipop. Masing-masing plastik terdiri atas 4 permen lollipop. Nah, jumlah permen lollipop seluruhnya adalah, nah ini bisa dikerjakan dengan cara perkalian. Nah, sekarang kita lihat
kalau itu dikerjakan dengan gambar anak-anak, digambar dulu permennya. Ada 3 plastik permen lollipop dan setiap plastiknya isinya 4. 1 plastik isi 4 permen lollipop. 1 plastik lagi isinya 4 permen lollipop. 1 plastik lagi isinya 4 permen lollipop. Nah, 3 plastik, setiap plastik 4 permen lollipop. Nah, gambarnya sudah sesuai ya anak-anak ya dengan ceritanya. Nah, sekarang kita akan melihat ke bentuk perkaliannya. Bentuk perkaliannya bagaimana kalau seperti ini? Nah, bentuk perkaliannya adalah 3 dikalikan 4. 3 kali 4. Hasilnya adalah 12. Nah, seperti itu. Karena anak-anak kemarin sudah belajar penjumlahan berulang. Nah, pasti seperti ini anak-anak sangat mudah sekali. Ya kan? Oke. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan belajar tentang materi, yaitu berapa dikalikan berapa, hasilnya itu berapa. Tapi nanti kita akan ada videonya ya. Anak-anak silahkan menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, oke anak-anak, kalau pada minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang perkalian dengan penjumlahan berulang. Nah, sekarang kita akan ada tabel seperti ini. Tabel seperti inilah. Nanti ini di sini itu adalah ketemunya atau hasilnya. Hasilnya 16. Lah, anak-anak disuruh melengkapi tabel ini. Nah, di sini ada titik-titiknya ya. Lah, ini 2 dikalikan berapa yang hasilnya nanti adalah 16. 2 kali berapa yang hasilnya nanti 16. Nah, caranya adalah nanti anak-anak bisa dengan cara membagi. Nah, jadi 16 ini turun ke sini, ini dibagi. 16 dibagi 2. Nah, nanti ketemunya kita taruh di sini. Yang berikutnya nanti juga 16 dibagi 4. Tetapi untuk materi pembagian ini kan masih ada di subtema selanjutnya. Nah, sehingga untuk mengisi tabel ini caranya bagaimana coba? Nah, ini di sini 2 dikali berapa nanti yang hasilnya 16. Kalau Bu Fitri dulu itu jajar angka 2. 2, 2, 2, 2, 2. Nah, seperti ini terus dijajar-jajar nanti sampai ketemunya 16. 2 ditambah 2, 4, tambahin 2, 6, tambahin 2, 8, tambahin 2, 10, tambah 2 lagi, 12, tambah 2 lagi, 14, tambah 2 lagi. Wah, ketemu 16. Nah, sekarang kita jumlahkan angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di sini kita tulis 8. Jadi 2 dikalikan 8 sama dengan 16. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang kedua, untuk ngisi tabel yang kedua, ini caranya juga sama. Dibagi atau 16 dibagi berapa yang ketemunya 4, atau berapa dikalikan 4 nanti yang ketemunya 16. Caranya sama kayak tadi, jejer angka 4 yang diketahui dulu. Sekarang 4 ditambah 4, 8 tambah 4, 12 tambah 4, 16. Kita hitung yang dicoret. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4. Nah, 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, untuk ngisi yang sini yang tidak ada angkanya ini lebih mudah lagi. Anak-anak
sifat perkalian itu dibalik itu sama saja hasilnya. Nah, sekarang kita bisa ambil dari yang atas ini. Oh, ini mau tak balik aja, Bu. Berarti kalau di sini 2 kali 8 sama dengan 16, ini kita balik di sini. 8 dikalikan 2 sama dengan 16. Bisa seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini bisa anak-anak tadi sudah Bu Fitri jelaskan ya, kalau angka berapapun kalau dikalikan dengan 1 berarti bilangan itu sendiri. Berarti 16 sudah sama dengan hasilnya. Berarti tinggal dikalikan 1. Oke, gitu ya anak-anak ya. Sekarang kita akan ke tabel yang selanjutnya, yaitu untuk melengkapi bilangan ini. Nah, kayak yang tadi, seperti yang tadi, jadi nanti anak-anak tinggal membagi ini ke bawah, ini dibagi. 8 dikalikan berapa? Yang ketemunya 32. Sekarang kita akan membagi kayak tadi, jejer-jejer angka 8 dulu. 8 ditambah 8 16, ditambahin 8 lagi 24, tambahkan 8 lagi. Oke, 32. Sekarang kita tinggal ngitung. Yang sudah dicoret ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, kita tinggal menuliskan di sini. 4 kali 8 sama dengan 32. Nah, yang bawahnya ini bisa anak-anak tinggal balik kayak yang tadi, yang di sini tinggal dibalik. Misalnya 8 dikalikan 4. Ini sudah ada di sini ya. Tinggal ini ditulis 8-nya. 8 kali 4. Lah yang sini gimana? Bisa misalnya ini gampang banget dituliskan kalau perkalian angka 1. Nah, tinggal ditulis di sini 32 kali 1, ya kan? Terus yang paling bawah tinggal ini dibalik 1 kali 32. Bu, aku mau dengan angka yang lain. Boleh, misalnya aku mau nyoba angka 2, taruh 2 di sini. Kemudian kayak tadi dibagi-bagi. Ya, nanti hasilnya biar ketemu 32. Jadi angka ini bisa variatif ya anak-anak ya. Bebas sesuka kalian. Yang penting kalau dikalikan jumlahnya ya angka ini. Ya, pokoknya sesuka kalian, tetapi harus hasilnya sesuai dengan yang diminta. Oke. Nah, kalau yang angka jajar-jajar ini hanya untuk yang belum jelas ya sayangku ya. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah jelas dengan pembagian, anak-anak tinggal membagi saja. Tetapi karena ini kita masih belajar, masih di subtema selanjutnya, maka Bu Fitri caranya dengan cara seperti ini. Tapi kalau yang sudah jelas, tidak usah dengan cara jajar-jajar angka seperti ini. Oke, gitu anak-anak. Oke, sip ya, semuanya pasti sudah bisa. Selanjutnya, anak-anak kita akan belajar muatan SPDP ya. Nah, untuk SPDP ini anak-anak akan belajar yaitu tentang gerakan. Lah, di sana itu menirukan gerakan memetik jambu kalau yang di bukunya, atau memetik buah yang lain boleh ya. Nah, contoh nanti di akhirnya nanti akan kayak gerakan tari seperti itu. Nah, nanti yang digerakkan itu yang pertama ada gerakan kepala. Yang kedua ada gerakan tangan, dan yang ketiga adalah gerakan kaki. Nanti anak-anak silahkan melihat video berikut ini. Nah, anak-anak coba kalau gerakan memetik jambu atau memetik buah yang lain, pasti di rumahnya anak-anak kan ada yang punya pohon buah
dan pernah memetik ya. Nah, sekarang coba anak-anak dari gerakan-gerakan yang anak-anak lakukan ketika memetik buah itu nanti kita praktekkan di sini. Jadi pura-puranya di sini itu ada pohon buah. Sekarang coba lihat Bu Fitri ya. Nah, kalau seperti ini Bu Fitri mau ngambil buahnya, ini yang bergerak apanya anak-anak? Tangan, kaki, dan kepala, ya kan? Nah, sekarang coba kalau Bu Fitri nangkap seperti ini, wah ada yang ngambilin buahnya, nah jatuhin buahnya, nah ini tangan. Nah, sekarang kalau seperti ini yang bergerak apanya? Kepala, ya kan? Seperti ini, kepala, ngambil buah yang jatuh, kepala juga. Nah, nanti anak-anak silahkan mempraktekkan, boleh dengan gerakan-gerakan yang lain, silahkan mempraktekkan kalau misalnya anak-anak sedang memetik buah. Nah, gerakan kepalanya bagaimana? Gerakan tangannya bagaimana? Seperti yang Bu Fitri contohkan tadi. Jadi Bu Fitri tadi baru mencontohkan sebagian gerakan, ya nanti anak-anak bisa dengan gerakan yang lain pas menangkap buah atau memetik buah. Oke anak-anak, terima kasih. Oke anak-anak, sudah jelas semua ya materi tema 2, subtema 2. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali dengan Bu Fitri untuk subtema-subtema selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Dan jangan lupa rajin-rajinlah cuci tangan. Oke, sampai ketemu lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.